Siap belum? Siap. Halo teman-teman Nuskin Indonesia, kita ketemu lagi hari ini. Kim sudah ready? Ready. Nah, pastinya kita hari ini akan mengadakan bincang santai atau acara kita yaitu Bisa Banget Bincang Santai bareng leader ngetopnya Nuskin Indonesia. Nah, kira-kira siapakah hari ini leader ngetopnya Nuskin? Yuk, mari kita telepon ya. Halo. Halo, lagi ngapain nih Pak Bu? Lagi olahraga pagi-pagi aja. Gimana Mbak Greta? Oh, rajin sekali. Nanti siang inget kan Pak? Siap. Nanti kan jam 11 ya? Datang ke kantor Nuskin. Oke. Saya bisa di sana ntar. Oke. Sampai ketemu nanti. Bye-bye. Greta nanti jam 11 ya? Terima kasih. Halo Mbak Greta, apa kabar? Sehat pasti ya Pak? Sehat dong. Aduh Ibu, apa kabar Marina? Udah baik Bu? Luar biasa deh, yuk. Jadi bisa sambil santai. Nah Pak Bu, kita ke ruangan sini. Nah, Pak Bu, jadi kita ngobrolnya di sini nih, Bu. Ruangannya bagus ya, Bu? Santai ya. Duduknya udah nyaman, Bu, Pak? Oke, biar lebih nyaman lagi karena jarak kita juga udah lumayan berjauhan, meskipun dekat di hati ya, loh. Kita copot aja face shield-nya, Bu. Oke, mungkin maskernya Ibu sama Bapak juga ya. Nah, teman-teman Nuskin Indonesia, seperti yang tadi sudah saya janjikan juga, sekarang di ruangan ini sudah hadir pasangan Circle of Excellence One, Bapak Hendra Ramli dan Ibu Marlina. Yeay. Nah, siang ini kita akan berbincang-bincang santai sama mereka berdua. Kita akan mengupas tuntas nih, ya. Ya, boleh dicopot, Pak. Kita akan mengupas tuntas tentang kisahnya mereka, success story-nya mereka pastinya yang bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini. Nah, Pak Bu, tadi sebelum kesini perjalanan gimana? Macet nggak, Pak Bu? Lumayan lah ya. Lumayan. Terus tadi sebelum kesini kan aku sempat telepon Pak Hendra tuh, katanya lagi olahraga. Nah, olahraga itu memang tiap hari itu jadi habitnya Pak Hendra sama Bu Marlina atau gimana, Pak Bu? Iya, mungkin karena kita pengen berhasil ya. Banyak orang pengen berhasil, pengen sukses, tapi dia nggak mencintai dirinya sendiri. Jadi kita harus ingat bahwa apapun kita mau capai dalam jangka panjang itu perlu ngatur napas lah. Bener. Jadi Pak. jangan sampai kerja itu diporsir sampai begadang 3 bulan gitu ya. Itu nggak sehat. Jadi harus ada life balance lah ya. Kita mau panjang 3-5 tahun kalau misalnya badannya nggak dirawat kayak gimana? Jadi memang olahraga tuh penting banget ya Pak Bu. Kalau untuk Bu Marlina sendiri gimana Bu? Ibu suka olahraga juga nggak nih kayak Pak Hendra? Sebenarnya sih aku nggak gitu suka olahraga. Jujur ya? Jujur ya. Dulu aku tuh kalau olahraga tanda petik udah setengah dipaksa. Niko dia bilang, ayo Mai olahraga gitu kan. Jadi akunya kayak aduh mau nggak ya sampai diajak buat ke nge-gym segala macem ya. Itu kayaknya berat banget. Tapi belakangan aku sadar kalau ini kan badanku sendiri ya. Jadi aku harus rawat. Jadi belakangan ini aku jadi rajin olahraga minimal ya kayak jogging, keliling kompleks sama Tabata lah 10-15 menit sehari. Iya, minimal 15 menit sehari itu udah lumayan cukup ya Pak Hen ya. Nah, terus nih Pak Hen kayak olahraga. Nah, kira-kira kok kayak olahraga gitu, itu udah habitnya Pak Hendra dari kecil kah? Atau semenjak menjelang dewasa aja baru menyadari pentingnya olahraga gitu? Iya, sebenarnya bukan habit dari kecil ya. Habit dari kecil mah dulunya
nggak mikirin itu sebagai prioritas, ya nggak mikirin itu sebagai prioritas. Jadi waktu kita di sini ada satu hal yang penting banget kali ya. Kalau kita nggak mencintai diri sendiri, bagaimana mungkin kita dicintai orang lain? Gitu. Jadi kitanya harus mencintai dulu diri kita sendiri. Jadi disiplin olahraga itu adalah bentuk tertinggi dari self love. Dan baru kita bisa jadi orang yang dicintai oleh banyak orang. Benar Pak. Nah tadi menyebut masa kecil, boleh nggak sih diceritain masa kecilnya Bu Marlina sama Pak Hendra ini gimana sih? Gimana ngabisin masa kecilnya? Terus menghabiskan masa kecil itu di mana? Di Jakarta kah? Atau mungkin dulunya di luar kota atau di mana? Gimana? Ya, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi dari kecil itu karena orang tua tuh susah, saya harus punya tanggung jawab lah ya sama keluarga. Kita harus masa kecil saya cukup standar lah seperti anak-anak biasa. Harus berpendidikan, belajar yang bener gitu ya, dapat prestasi dan sekolah yang baik gitu, beasiswa dan seterusnya. Dan kalau udah itu udah cari kerjaan yang gajinya tinggi ya, seperti itulah, cukup standar kalau saya mah. Kalau Bu Marlina masa kecilnya gimana Bu? Kalau saya agak unik kan. Gimana nih? Berbeda banget kan saya sama dia soalnya. Saya kan 6 bersaudara ya, saya anak bungsu. Jadi Ibu paling kecil ya? Paling kecil ya, dia pertama, saya paling kecil. Jadi dulu tuh kita tinggal dekat rumah yang gangnya kecil ya, saya di paling ujung. Jadi boleh dibilang karena memang keluarganya very humble, sederhana sekali. Jadi mama kalau kerja ya, mama dulu kan ibu rumah tangga, terus kan ngurusin beberapa hal. Saya tuh boleh dibilang jadi tanda petik semi dirawat sama tetangga-tetangga. Jadi dari ujung ke ujung tuh kenal sama saya suka lari dari sini, lari dari sana ya kan. Suka dari main kecil sepeda. udah mudah bergaul ya Bu? Iya, karena kondisi keadaan ya kan. Jadi saya dikenal dari ujung ke ujung, suka lari-larian sana sini. Jadi saya orangnya aktif. Nah gitu. Jadi aktif, suka kemana-mana. Aktif, suka kemana-mana, suka lari-larian gitu nggak, buat teman Barbie? Barbie Suka di rumah, lari. Aduh, main Barbie enggak ya, saya nggak punya boneka. Saya suka manjat-manjat ya, main sepeda jauh-jauh. Pokoknya saya jadi tomboy ya Bu, boleh tomboy dibilang banget ya. Jadi sekarang saya begini nih gara-gara sekarang aja nih sama kamu. Oke, seru banget masa kecilnya. Nah, terus berbicara masa kecil juga, apa sih pengalaman unik di masa kecil atau mungkin didikan dari orang tua atau keluarganya, bapak sama ibu, yang mempengaruhi karakter seorang Hendra Ramli dan Marlina hingga saat ini? Gimana tuh? Kalau aku kan karena tadi ya aku anak paling kecil tadi, terus aku melihat perjuangannya papa sama mama. Jadi boleh dibilang walaupun mamaku itu ibu rumah tangga ya kan, papaku kerja. Papaku tuh dulu kerja di pasar ikan, kerjanya malam. Jadi jarang tuh ketemu sama papa. Tapi aku melihat kok mereka bekerja ya kan untuk menghidupi aku, membesarkan aku. Jadi aku harus memberikan yang terbaik juga. Nah, papa sama mama tuh memberikan teladan bahwa kita tuh harus belajar yang rajin ya kan. Terus disiplin, rajin, terus kemudian setia ya, nggak bohong, jujur gitu kan. Jadi kita punya etos kerja dari kecil. Jadi itu membuat aku berpikir, oh kalau aku punya orang tua seperti ini yang sederhana, akunya harus berprestasi. Jadi didikan itu yang membuat aku tuh mengejar prestasi bukan karena disuruh orang tua, yang memicu dari diri sendiri ya Bu? Karena ya? aku melihat aku harus jadi kebanggaannya orang tua nih kalau kayak gini. Jadi itu membentuk aku. Jadi aku jadi karakter yang walaupun anak bungsu nggak gampang cengeng. Gitu kurang lebih. Kalau Hendra mungkin beda. Hendra gimana Pak? Kalau saya dari kecil itu karena hidupnya sederhana sekali ya. Mama tuh selalu bilang jangan kayak mama, papa juga selalu bilang jangan kayak papa, ya kurang makan bangku sekolah katanya orang sama-sama. Bangku dimakan ya. Jadi dari kecil itu saya selalu punya impian Hendra Ramli itu harus jadi orang yang kaya raya gitu ya. Gimana caranya nggak tahu ya, nggak tahu gimana caranya, tapi karena dulunya susah gitu ya, saya bilang sama orang tua, Hendra nggak, nanti udah gede nggak boleh kayak seperti ini lagi, harus jadi orang yang kaya raya lah gitu. Jadi itu yang membuat saya selalu mencari opportunity untuk kita itu bisa naik ke level yang lebih tinggi. Setiap ada kesempatan di mana saya, walaupun lebih sulit gak apa-apa, asal bisa lebih tinggi kita kerjain. Jadi benar-benar memang didikan orang tua itu berpengaruh banget ya. Tadi Bu Marlina bilang apa Bu, jujur ya kan Bu, ya, kita jujur, harus rajin. Ya, terus kemudian loyal. Nah, kalau dari Pak Hendra sendiri harus punya mimpi, jadi bisa melihat setiap opportunity yang ada, betul ya Pak, untuk kejar mimpi kita ya. Nah, terus nih Pak, berbicara tadi kita udah masa kecil. Nah, sekarang berbicara mengenai Nuskin ya. Sebelum kenal Nuskin nih, backgroundnya Bu Marlina dan Pak Hendra itu apa?
Aku sih IT consultant ya. Dia juga sama sebenarnya. Jadi dulu berawal dari kerja, ya kan lulus kuliah, memang lulus kuliahnya kan IT juga. Saya masuk ke dunia konsultan IT, tapi waktu itu saya bilang kayaknya kerja di Jakarta sama di luar negeri, yaitu di Singapura, kok pekerjaannya sama tapi penghasilannya berbeda ya. Jadi dari dulu ngelihat kayaknya saya harus cari peluang yang lebih baik, karena itu tadi kalau memang dulu keluarga kita kurang, maka kita yang harus berjuang untuk membuat yang lebih. Itu sebelum talenta, tapi begitu tahu sama-sama DIT dan punya perjuangan yang sama, akhirnya kita jadi berjuang bersama. Nah kalau itu kan tadi di Singapura ya Bu ya, pastinya kan bekerja di Indonesia dan Singapura itu berbeda gitu ya Pak Bu. Gimana kita merantau di negara orang seperti itu sampai akhirnya Bapak dan Ibu mungkin bisa memiliki karir yang baik di sana gitu. Nah itu gimana sih Bu perjuangan Ibu sama Bapak ketika bekerja di negara orang seperti itu? Dan berapa lama Bapak dan Ibu bekerja di Singapura? Awalnya saya dulu yang pergi ke situ gitu. Karena kita tadi saya bilang setiap ada kesempatan buat kita itu naik, kita pasti ambil. Itu dulu pikirannya kayak gitu. Jadi waktu ada kesempatan buat pergi ke Singapura, saya pergi karena capeknya sama. Kita tetap satu hari tidur cuma 6 sampai 7 jam, makan sehari tetap 3 kali gitu kan ya. Jadi waktu di Singapura saya pikir bukan karena kita hebat gitu ya, tapi karena kita tuh ngerantau di negara orang. Ya saya yakin teman-teman semua di sini juga demikian gitu ya, nggak perlu sampai ke luar kota atau ke luar negeri gitu ya. Asal teman-teman di rantau aja, di tempat yang rantau, kagak ada keluarga, kagak ada siapapun yang bisa dipegang. Mau nggak mau kita bakalan jauh lebih rajin, jauh lebih beretika, jauh lebih bangun lebih pagi pasti, tidur lebih malam, kerja lebih keras, lebih 1% lebih ekstra dibandingin orang lokal pasti. Jadi bukan karena kita capable, ya tapi karena attitude. Karena attitude yang kita lakukan setiap harinya itu yang membuat orang itu tuh kebiasaan-kebiasaan kecil-kecil itu yang membuat orang itu tuh naik ke atas gitu loh. Bukan karena keberuntungan, bukan karena lingkungan, tapi bukan karena lokasi, karena kita di Singapura, bukan ya, tapi karena kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah itu Bapak sama Ibu maksudnya berkarir di Singapura itu berapa lama tuh? 6 tahunan ya. 6 tahun. Oh 6 tahun ya Pak Bu, cukup lama membangun karir di Singapura ya. Oke. Nah kemudian gimana sih Pak Bu cerita awalnya kok bisa gitu mengenal Nuskin? Nah tuh, itu dari temen di Singapura atau dari temen di Indonesia yang jadi saya tambahin lagi kan, waktu kita di Singapura itu kita hidupnya cukup comfortable ya, karena waktu dengan kebiasaan yang baik, tentunya hasilnya juga nggak bakalan bohong lah. Ya, dan kita nggak kepikiran buat balik ke Indonesia pada saat itu. Makanya kita berdua dan anak saya semuanya itu sempat bukan sempat lah, sampai sekarang pun masih statusnya jadi warga negara di sana gitu ya. Jadi kita warga negara di situ dan kita kepikiran waktu itu tidak akan kembali ke Indonesia soalnya waktu itu. Sempat kepikiran nggak akan balik nih ke Indonesia gitu ya. Makanya kita jadi warga negara situ. Jadi waktu cikal bakal ketemu Nuskin itu karena saya ngelihat karena saya punya biasanya di kerja gitu kan, kalau kerja terus kan pasti badannya jadi bengkak gitu ya. Karena makan, ketika stres larinya kemana? Cari reward lo makan gitu. Kerja capek-capek, kalau udah punya duit kagak dinikmatin buat makan, buat ngapain lagi? Bener gitu. banget Pak. Hiburannya makan, ya kan? Jajan. Bener. Jadi kalau udah kerja capek-capek dapat duit, terus duitnya buat ngapain? Dia nikmatinnya gimana? Pasti larinya ke makan. Kalau nggak ke jalan-jalan. Ke jalan-jalan perginya kemana? Makan lagi gitu kan. Bener. Gitu. Jadi itu siklus yang saya pikir sangat mudah ditebak gitu ya, sangat mudah ditebak. Jadi makin lama kerja keras, tapi badan ini makin lama makin gak bener ya, makin buncit lah. Waktu itu saya tuh buncit dan saya itu secara aktif menjaga berat badan saya, secara aktif saya menjaga makanan saya, tapi bukannya tambah kecil, malah lingkar celana ini setiap kali ke mall beli celana panjang gitu ya, itu tambah lingkar pinggangnya tambah besar tuh gitu. Jadi makanya wah saya pikir ini saya harus berubah nih ya, karena nggak elok dilihatnya gitu loh. Ya pakai baju kaos itu ya perutnya tuh melendung bujur ke depan gitu, itu nggak elok banget gitu loh. Jadi makanya saya bertanya gimana caranya ngurusin badannya. Jadi kita nge-gym gitu, tapi nggak ada yang sampai saya ketemu sama teman gereja saya. Nah, terus saya tahu dia posisinya tuh seperti apa bentuknya gitu ya. Tapi minggu demi minggu, bulan demi bulan saya ngeliat, kok dia penurunannya signifikan sekali dan tidak seperti orang penyakitan. Nah ini yang penting gitu loh, karena kebanyakan orang itu dikuruskan oleh sakit. Nah, dia kelihatan, makanya ketika orang lihat kurus itu ya, wah lu sakit apa? Kenapa? Karena orang Indonesia banyak berpikir bahwa kalau lu kurus berarti lu dikuruskan oleh rasa sakit, tau gak? Waktu saya ngeliat dia kurus tapi sehat, ini yang gue mau gitu loh.
Saya bilang gitu, lu pakai obat apa gitu kan gitu. Terus dia bilang diet aja. Waktu itu dia belum join Induskin, terlalu komit Itu gitu di ya. di Singapura Di berarti ya, Pak? Singapura, di Singapura. Jadi karena di teman gereja setiap minggu tuh ketemu gitu ya, kita ngelihat dia mau berubah. Lama-lama susut dan signifikan gitu loh. Bertransformasi ya. Terus dia bilang diet aja, saya bilang nggak mungkin lu diet aja gitu. Saya juga diet aja, tapi nggak tambah susut, itu signifikan sekali gitu kan. Udah pokoknya apapun yang lu pakai gue mau gitu loh. Saya bilang gitu loh. Langsung gitu ya, Saya Pak? bilang begitu gitu. Terus dia bilang ya udah bener nih, ketemuan dulu ya gitu ya. Ketemu. Jadi saya yang nyecer sama dia loh gitu. Dan terus dia bilang gitu, saya nyecer dia kan nggak langsung ketemu, saya WhatsApp dia doang gitu kan. Ayo, kamu pakai apa? Aku mau yang kamu pakai gitu kan gitu. Terus dia ngancam sama saya, Dra, ini orang Surabaya tapi kerja di Singapura. Jadi bahasanya logatnya logat Jawa Timur gitu. Dra, iki produknya MLM loh katanya gitu ya. Terus saya bilang, saya nggak peduli itu MLM atau bukan. Sing penting saya pengen hasil seperti kamu, wes gitu kan. Ya wes gitu ya. Malam itu juga kita ketemu di food court terus dijelasin. Pak Hendra langsung memutuskan buat nyoba produknya dulu, nggak langsung tidak. nyoba? Iya biasa lah ya, awal-awalnya kita kan punya pengalaman orang nggak, kalau misalnya barangnya cuma 100-200 ribu, mungkin tutup mata gitu kan ya. Di Singapura itu harga teras 90 itu 22 juta. Harganya lumayan ya, Pak? Iya gitu loh. Terus pulang 20 juta gitu, 20 juta. Begitu dengar kita tetap kelihatan ganteng dong di depan orang gitu kan ya. Cool. Nanti tak pikir-pikir dulu ya, tak diskusi dulu dengan istri. Ya begitu pulang tak ceritain gitu ya. Waktu diceritain bukan diceritain tentang programnya, ya diceritain cuma ujungnya doang dari A sampai Z ya. Diceritain cuma Z-nya doang. Mai 22 juta. Langsung gimana tuh Ibu dengarnya? Wah, udah pasti ya tolak. Tetot. Tetot, apaan itu? Nggak bisa makan doang. Waduh ya. Mau dibilangin apa-apa saya nggak mau lah. Jadi sebenarnya walaupun saya punya uang, dia punya uang karena masing-masing kerja, tapi kita punya kebiasaan buat mendiskusikan untuk pembelian apapun, terutama yang jumlah besar. Jadi dia pulang waktu itu bilang dengan excited gitu kan, yes aku udah ketemu nih sama orangnya ya kan, nih harganya sekian. Aku langsung, ya ampun, mama biasa ya langsung hitung budget. Bapak berharap untuk diizinkan itu harganya. Terus langsung saya bilang, kayaknya pengeluaran kita tidak boleh. Tidak boleh ya kan. Terus tapi aku ngeliatnya waktu itu Hendra nggak give up ya kan. Terus dia bilang lagi, karena mungkin sempat disebut soal MLM, terus kemudian dia cari tahu soal peluangnya. Jadi hari itu saya ingat sampai berapa kali ketemuan, hari itu dibilang nggak mau, terus kemudian yang kedua kali dia bilang, Mai kalau misalnya bisa balik modal bagaimana? Kalau ada peluangnya bagaimana? Katanya kan dia cari tahu, karena ini bagus loh setelah dianalisa kan latar belakang perusahaannya, produknya. Terus dia ketemuan lagi sama temannya itu, pulang-pulang excited lagi, Mai bisa begini gini. Tetot lagi karena saya nggak yakin gitu loh, karena kan ini jenis industri yang banyak orang yang termasuk saya juga sebenarnya nggak suka. Nah tapi ada satu kalimat yang membuat hatiku berubah. Apakah itu? Ya jadi waktu itu Henta setelah ngomong, ya udah 2 kali ketemu, akhirnya dia ngomong satu kalimat ya, dia bilang begini, Mai aku ini sayang keluarga, aku ini mau kurus, aku tuh mau sehat. Ya, aku pengen hidup bersama dengan keluarga yang aku cintai dengan lebih lama. Bolehkah aku menjadi lebih sehat untuk mencintai keluarga aku? Hatiku langsung aja. Ya sudahlah, approve, ambil. Ya, akhirnya besokannya dia ketemu lagi dan dia pakai. Jadi akhirnya sehat. Betul, dengan segala cara ya Pak, ditempuh demi bisa mencoba produk. Tapi dulu tetap aku tidak setuju dengan dirinya dulu, karena aku setujunya sama buat dia sehat dulu awalnya. Nah terus Pak, pas Bapak konsumsi produknya itu gimana Pak? Ceritanya sampai akhirnya Bapak tuh bisa melihat kayak ada peluang nih sepertinya di bisnis ini. Kan Bapak beli tuh produknya, terus Bapak konsumsi kan, itu gimana Pak? Iya, kan kita kan profesional ya, background. Saya komputer, dia juga komputer gitu ya. Jadi kalau profesional itu sebenarnya nggak terlalu suka ketika di hinting tentang peluang lah, bisnis lah, gitu sebenarnya dia nggak suka. Gitu ya. Tapi satu hal yang bagus tentang profesional, mereka tuh objektif. Jadi ketika sponsor saya itu ngajakin saya ketemuan, ngomongin soal cara pakainya kayak gimana yang baik gitu ya. Maka karena dia profesional, saya juga responnya secara profesional. Ya, jadi ketika produknya itu bekerja, maka objektivitas saya langsung bermain. Wah, ini produk bagus. Ya, produk bagus, nggak mungkin nggak laku. Gitu loh. Saya yakin banget ya, termasuk teman-teman yang dengerin kita di sini gitu ya. Berapa banyak dari kita di sini yang secara sadar gitu ya, proactively
secara proaktif menjaga pola makan mereka. Supaya proaktifnya, supaya berat badan itu tidak naik gitu ya, atau mengontrol berat badannya. Masih banyak sekali gitu loh. Dan yang tidak bisa, yang sibuk, yang tidak bisa olahraga gitu ya. Maka saya ngelihat TR90 ini waktu itu, ini peluangnya besar sekali. Produk bagus begini nggak mungkin. Nah itu dia. Jadi karena produknya bekerja, maka tidak terlalu sulit buat para profesional itu untuk membuka dirinya. Karena produknya bekerja. Gitu loh. Itu cikal bakal itu seperti itu. Jadi waktu produknya bekerja, saya open untuk balik modal doang. Saya cuma kenalin ke teman-teman gitu ya. Sekedar nge-refer iya. Ya itu sampai di level itu. Oke. Jadi belum ada kepikiran buat menekuni atau full time gitu ya Pak? Ini berpikir untuk balik modal aja gitu. Saya pikir nggak ada ya waktu profesional, karena kita besar di lingkungan yang mungkin terkontaminasi dengan industri MLM yang mungkin tidak terlalu diedukasi gitu ya. Jadi kita tuh nggak punya kepikiran sama sekali suatu hari kita tuh bakalan ngerjain bisnis ini dan full time dan komit dan pengen jadi leader gitu kan, nggak bakal kepikiran banget gitu loh. Ya, jadi waktu itu saya masih ingat banget sampai suatu hari sponsor saya itu ngajakin saya ke meeting besar. Waktu itu convention yang ada di Singapura. Ya convention di Singapura dan waktu saya ngeliat di situ, wah ternyata bisnisnya Nu Skin ya ini bukan seperti MLM yang tidak berpendidikan gitu ya, MLM yang tidak beretika. Ini orang-orang di Nu Skin ini yang datang ini semuanya profesional semua. Saya pikir saya tok yang paling profesional, ternyata akeh sih profesional loh, gitu ya. Jadi waktu saya ngeliat seperti ini, itu ngebukain pikiran saya, cakrawala saya langsung terbukanya bukan main, gitu ya. Baru saya ngeliat, oh ternyata orang yang mengerjakan Nu Skin 5-10 tahun ke depan, oh ternyata mereka bisa sukses juga, dan sukses yang mereka punya itu yang saya mau loh. Itu yang saya lihat itu. Kenapa? Saya sama istri saya itu dua-duanya kerja keras. Saya kerja udah belasan tahun, kagak nyampe-nyampe. Disitulah cakrawala saya pertama kali itu terbuka. Gitu. Dan saya ikutin trainingnya gitu ya, dan saya pulang ketemu sama istri saya cerita gitu ya tentang, wah ini bisnis luar biasa. Jadi karena Bapak menghadiri convention di Singapura itu ya Pak ya, Bapak melihat banyak banget kisah sukses gitu ya Pak ya dari para leader yang sebelumnya. Jadi itu yang membuat Bapak akhirnya memutuskan mau, wah ini harus coba nih full time. Saya terinspirasi. Nah di situ udah langsung memutuskan full time belum Pak? Atau gimana begitu Bapak pulang nih cerita ke Bu Marlina nih? Seperti biasa, kita cerita dulu ya. Responnya gimana nih Bu Marlina nih? Aku tuh sama dia suka punya habit ya, apapun yang kita dapat kita cerita. Jadi dia pulang pengen beli PS60 lah, ya zaman dulu namanya. Itu pergi convention Pak Hendra sendiri atau sendiri, Bu saya Marlina? sendiri. Oh Bu Marlina nggak ikut. Ya kan tadi saya bilang, sebenarnya saya bilang sama dia, pakai produknya aja oke, ya kan? Karena dia bilangin ada peluangnya, saya bilang sampai balik modal aja oke. Ya jadi benar-benar kita tuh tidak punya pemikiran bahwa kita tuh bakalan jadi MLM leader gitu. Jadi begitu saya ngeliat dia kok makin sibuk, suka ikutan training ya kan, sempet tuh setiap kali ikut training tuh saya teleponin dia tuh, udah kemana, aku belum pulang ya kan, kalau nggak pulang gue kucing pintu kayak gitu ya. Mungkin banyak yang suka kayak begitu juga. Ya terus tapi dia habis ikutan meeting besar dia excited, dia cerita lagi kan sama saya kan, tapi saya juga nggak setuju gitu. Jadi buat saya nggak setuju ya, karena buat saya kita tuh udah enak di sini ya, lagian udah pindah warga negara, ngapain serius-serius beginian. Udah dibilang udah comfort zone ya Bu? Comfort zone banget gitu ya. Tapi karena Hendra bukan ngelawan saya ya, maksudnya bukan malah marahin saya, tapi dia malah cerita apa sih yang baiknya dari sini gitu. Jadi ibarat batu karang ya, saya tuh ditetesin air sedikit lama-lama pecah gitu loh ya. Lama-lama saya penasaran, emang suami saya ikutan apa sih, meetingnya kayak apa sih, dan meeting kecil saya ikut, sampai meeting besarnya pun saya ikut. Jadi pelan-pelan hati saya pun jadi lebih terbuka. Akhirnya di situ memutuskan untuk full time Pak. Setelah Bu Marlina responnya akhirnya ya udah deh ikut deh, setuju. Ya tentunya ada banyak proses yang terjadi. Itu ya waktu itu produknya bekerja juga, kebetulan produknya bekerja, terus ada timnya juga gitu kan ya. Saya ngelihat profil mereka, saya pelajarin juga perusahaannya. Dan saya masih inget banget waktu itu lagi launchingnya S-Log R-Square ya. S-Log R-Square, dan saya kebetulan di tim yang luar biasa banget. Mereka betul-betul memanfaatkan itu sebagai kesempatannya. Jadi tidak langsung full time, tapi kita ngebangun dulu tim kita juga. Waktu itu awalnya semua part time lah ya. Kan dulu kan ininya masih karyawan banget gitu ya. Jadi kalau belum balik modal, kalau misalnya penghasilan di Nu Skin belum nyampe gitu kan, nggak bakalan mungkin lah. Orang karyawan pasti mikirnya mau pindah kerja aja cari gaji lebih besar dulu kan.
udah dapat, udah approve, baru lu ambil resign toh, gitu kan? Kayak gitu kan. Belum balik modal nggak boleh. Bulan berikutnya kita closing lebih dari 10, TR 90. Saya pikir, dan kita ngerjainnya juga santai-santai aja, nggak terlalu ngoyo banget. Jadi makanya saya langsung lihat ini sebenarnya buat teman-teman kita di Indonesia, ya di Indonesia ini besar sekali opportunity-nya. Ya, dengan uang sebesar itu mungkin di Singapura dapatnya orang-orang fresh graduate, tapi di Indonesia dapatnya orang yang jauh lebih berkualitas. Itulah cikal bakalnya kita mulai masuk ke Indonesia. Gitu. Ke Indonesia, itu berarti Bapak pindahkan Pak dari Singapura ke Indonesia. Nah itu gimana tuh Pak reaksinya Bu Marlina? Kan ibaratnya tadi Bapak sama Ibu udah bilang di Singapura tuh ibaratnya comfort zone ya Pak Bu ya. Dengan maksudnya pekerjaan yang cukup mapan, kemudian kehidupan ya ibaratnya sudah mendapatkan yang nyamannya lah. Nah itu gimana Bu pas Pak Hendra bilang yuk kita pindah ke Indonesia mulai lagi dari nol? Enggak langsung kali ya. Oh enggak langsung. Enggak langsung. Berarti Bapak dulu yang pindah? Enggak. Awalnya kita buka dulu pasarnya. Saya datang ke kantor Nuski Indonesia. Berarti Bapak masih bolak-balik? Masih bolak-balik. Jadi hari Singapura, Jumat Indo. kita terbang, saya terbang ke Jakarta. Ya terus Sabtu ketemu orang dari pagi sampai malam. Minggu ketemu orang dari pagi sampai malam. Hari Senin pesawat paling pagi kita nyampe. Saya terbang lagi ke Singapura. Bawa koper ke kantor. Gitu. Dan itu berlaku hampir setiap minggu. Seminggu sekali pasti ke Seminggu Indonesia. sekali setiap hari Jumat pasti pergi. Lama-lama karena customernya makin banyak gitu ya. Terus setiap hari Jumat saya cuti. Jadi kerjanya dari Senin sampai Kamis gitu ya. Gitu ya. Sampai bos saya gorok-gorok kepala gitu ya. Ini lu ngapain setiap hari Jumat tuh cuti gitu ya. Ya saya bilang alasan keluarga. Lama-lama cuti saya habis, lama-lama saya dipotong cuti dan sebagainya gitu loh. Ya, jadi itu cikal bakalnya nggak langsung. Ada prosesnya gitu. Tapi lama-lama sepertinya memang yang di atas juga buka jalan. Ya, customer kita juga makin banyak, terus builder kita, eksekutif kita juga makin banyak, brand makin banyak. Ya, terus baru saya memberanikan diri untuk ngobrol lagi sama istri untuk memikirkan atau mempertimbangkan kembali ke Indonesia. Nah, itu gimana tuh Bu Marlina? Ya. Kayak susah nih. Ya penuh perjuangan dan air mata ya, belum sampai perjuangan darah ya. Tapi ya saya terus komplain sama Hendra ya gitu kan. Kenapa sih kita harus balik lagi gitu kan? Padahal kita udah capek-capek membangun keluarga kecil kita di Singapura sampai pindah warga negara gitu kan. Kenapa? Jadi saya tuh bolak-baliknya itu proses tanda petik long distance-nya itu sekitar 1,5 tahun ya kurang lebih ya. Lumayan lama Jadi ya. lumayan lama. Jadi dari yang Hendra 1 minggu sekali harus berangkat sampai lama-lama Hendra di Jakarta ya Indonesia ya tepatnya, karena dia bisa ke Jakarta, bisa ke mana-mana. Itu 2 minggu, balik ke Singapurnya hanya 3 hari gitu. Jadi saya berpikir pertama-tama sebenarnya ini ada apa sih, kok suami saya kok begitu serius? Karena kan saya walaupun ikutan meeting-meeting di jalan, tapi saya nggak berpikir ini buat serius gitu. Hanya berpikir buat ya iseng-iseng tambahan nggak apa-apa. Tapi kok suami saya makin serius gitu kan. Nah terus saya lihat lagi kok anak-anak dia suka ngomong kan, kita sering teleponan setiap malam. Anak-anak ini butuh papanya juga, bukan cuman by phone, tapi butuh di samping. Jadi dia bilang kita ini akan lebih solid kalau kita berdua. Dan setiap telepon dia selalu bilang aku tuh butuh kamu. Aduh jadi gitu. Aku tuh butuh kamu. Terus aku selalu denial kan. Apanya, aku nggak bisa prospek, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan ngomong yang enggak, saya bilang ya. Ngomong yang benar, udah kamu aja balik ke Singapura. Jadi itu perdebatan tuh cukup lama ya. Sampai akhirnya saya berpikir kita juga berdoa terus tiap malam. Saya bilang kalau memang ini dibukakan jalannya terus menerus gitu kan. Kenapa nggak kita ambil peluangnya? Jadi waktu itu saya ingat Juni 2014 kita memutuskan buat pindah. Ya karena Hendra terus bilang ini adalah kalau memang Tuhan berikan kepada kita peluang, kenapa nggak kita ambil? Karena kita sering berdoa kan, kita sering minta peluang, karena kita pengen yang lebih baik. Jadi begitu dikasih kenapa ditolak gitu. Dan setelah kita diskusikan, kita pikirkan, ya sudah kita balik. Dan memang nggak langsung gampang ya, kan di sono adem, tanpa debu. Tidak, ya begitu nyampe ke sini panas terik matahari, tolong. Ya jadi walaupun sudah pindah ya, hati saya tuh masih melekat di sana. Jadi setiap pulang ke Singapura tuh homesick gitu, sedih kalau balik sana ya rasa. Tapi setelah ingat lagi ya, suamiku pasti punya visi yang lebih duluan dan saya nggak lihat. Jadi akhirnya kita ngambil keputusan, oke lah kita jalani ini berdua, nggak usah baper-baperan ya, fokus aja karena kita tahu pasti ada yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Dan itu di Indonesia benar-benar mulai segalanya dari nol ya, dari awal Dari ya nol. Pak Bu ya. Nol banget. Karena kan saya sempat juga bilang sama dia dulu kan,
kita di sana sudah punya rumah, sudah ada tempat tinggal ya kan, apartemen gitu, sudah enak, sudah nyaman sekali gitu, pekerjaan udah apa sudah semuanya sudah lengkap, jadi hidup kita enak lah gitu, weekend juga bisa ke taman macam-macam. Tapi begitu balik ke sini udah nggak ada rumah, ya nggak ada kendaraan. Di sini kan nggak mungkin pakai MRT ya guys, kan nggak ada kendaraan. Everything start from zero, even training juga nggak ada. Jadi yang perlu kita lakukan, kita waktu itu ya thanks God yang datang duluan dia ya. Kalau saya pasti saya sudah kasih bendera putih, nyerah, ya nyerah ya. Ya jadi kalau enggak bersyukurnya Anda duluan yang datang ya. Kalau misalnya aku mah aduh udah bendera putih deh, udah nyerah ya. Aku nggak kuat gitu karena buat aku ya kalau udah memang enak ya sudah itu aja. Jadi aku nggak akan memikirkan untuk membuka peluang yang lain. Tapi aku ingat bahwa kita tuh pengen teruskan cari yang lebih baik ya kan. Jadi kalau misalnya Hendra begitu serius dia pengen mengembangkan bisnis ini ya kenapa saya enggak juga gitu loh. Saya mensupport dia. Jadi daripada ribut ya saya hanya menjadi bukannya energi giver tapi energi sucker gitu loh. Karena saya selalu tiap malam tuh jadi nangis, berharap pengen balik ke Singapura ya kan. Baper gitu ya Bu. Baper lah pokoknya ya. Jadi apapun disalahin gitu. Kasihan dia jadi kena santet ibu saya ya. Jadi saya berpikir daripada begitu ya kenapa nggak kita kolaborasi, pakai strengthnya saya, pakai strengthnya dia, dan kita sama-sama membangun bisnis. Itu sih. Nah, ketika membangun bisnis di Indonesia nih Pak Bu, pasti kan ada ya kayak misalnya tantangan gitu, penolakan demi penolakan atau cibiran orang. Nah itu gimana Bapak sama Ibu menyikapi hal tersebut Pak Bu? Kan pasti nggak mulus kan Pak? Iya, saya pikir itu dia ya. Waktu ngerjain Nusin sebenarnya masalahnya itu aja. Sebenarnya masalahnya itu aja, entah nggak punya name list lah, orang nggak mau ketemuan lah, ya terus gimana cara undang orang, kalau udah ketemuan juga orang nggak mau beli, itu kan kalau udah beli pun dia kagak pakai, kalau pakai pun pakainya kagak bener, kalau udah pakainya bener pun kagak mau bisnis gitu ya, kalau mau bisnis pun kagak mau ke meeting, kagak mau belajar gitu kan. Sebenarnya masalahnya kalau dipikir-pikir itu aja. Itu aja gitu. Nah, bagaimana menyikapinya kita harus lebih besar daripada masalahnya. Kita harus tahu dengan jelas kenapa kita harus sukses. Itu yang lebih penting. Kalau enggak gitu ya, kalau kita nggak pernah ketemu yang lebih kita nggak membuat diri kita makin besar. Masalah yang kecil aja. Sebenarnya masalah gitu-gitu aja kan. Ya itu jadi besar. Itu loh. Jadi makanya manusia itu sebenarnya tidak terlalu kuat. Jadi kalau sebenarnya manusia itu tidak terlalu kuat lah sama masalah sebenarnya gitu ya. Yang membuat saya itu bisa melalui itu semua itu karena saya selalu punya kebiasaan alignment sama plan saya. Dan saya selalu datang ke meeting-meeting yang disediakan oleh sistem saya gitu ya. Jadi itu membantu sekali. Saya jadi terinspirasi. Saya ngeliat gitu ya, banyak orang-orang yang bukan profesional, yang ibu rumah tangga doang, kalau orang buka toko doang, kok bisa ya? Ngomong juga lancar, pendidikan saya mungkin lebih tinggi dari dia, kok dia bisa gitu ya. Jadi saya langsung berpikir gitu ya, berarti bukan karena masalah saya lebih besar, masalahnya sama kok. Yang dia dengar sama yang saya dengar sama, cuman cara saya bersikap aja. Dan jadi bagaimana saya melalui itu semua, datanglah ke training-training yang disediakan dan punya kerendahan hati buat belajar. Jadi alignment sama upline dan sistem itu penting. Oh, itu penting sekali, penting sekali. Nah, terus Pak Bu, dorongan terbesar apa nih yang Bapak dan Ibu, maksudnya dorongan terbesar apa yang membuat Bapak dan Ibu tuh kuat banget dalam menjalankan bisnis Nuskin ini? Apalagi kan demi peringkat, ibaratnya Bapak dan Ibu sudah raih nih seperti tim elit, kemudian CEO E1. Apa sih kan dari tim elit ke CEO E1 itu Bapak dan Ibu ada perubahan juga nggak yang Bapak dan Ibu rasakan? Kalau buat aku ya, karena tadi kan aku cerita masa kecil aku kan, jadi aku punya prinsip gini loh, kalau aku udah terjun ke dalam sesuatu, itu aku harus fokus dan berprestasi, ya dong. Kalau kita mau serius kan ditunjukkan dalam prestasi kita. Kalau kita bilang aku mau serius di Nuskin, tapi nggak kejar prestasi tertentu kan rasanya nggak ada action juga. Iya, masa diri sendiri sebenarnya gue kejar apa sih? Jadi buat kita berdua selalu kita itu punya goal dalam setiap tahunnya. Jadi bukan karena disuruh sama upline goalnya apa, bukan, tapi memang karena kita di sini kan mau sukses. Kita di sini bukan cuma main-main ya kan. Ya, jadi karena kita mau sukses maka kita harus mengejar yang ada, bukan karena kita merasa terbebani, tapi kita lebih baik memberikan diri kita sendiri wortel di depan kita untuk kita kejar. Jadi wortelnya kita berikan, apa sih itu terus kita kejar. Jadi misalnya dulu misalnya abis jadi Ruby, terus kan kemudian maunya apa nih, terus kan naik peringkat. Nah yang comfort zone itu ketika sudah jadi team lead atau presidential director ya, merasa oh sudah enak, sudah nyaman gitu kan, sudah dapat komisi juga lumayan. Tapi buat kita
kayaknya kita harus kejar lagi yang lebih tinggi lagi. Itu Harus apa? ada dicapai lagi Iya. gitu ya. Jadi walaupun sampai kayak sekarang posisi kita sudah seperti ini pun, ya buat kita pribadi tuh jangan berhenti. Ya mungkin sekarang goalnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi siapa lagi dari tim kita yang harus meneruskan, karena kan ini kan mengenai duplikasi ya. Benar-benar. Kalau terus menerus yang bisa cuman kita berdua kan namanya bukan duplikasi, bukan jaringan namanya. Jadi kita berpikir untuk ke depan. Jadi prestasi itu dulu mungkin berpikirnya prestasi untuk diri sendiri karena menjadi contoh. Ya, Tapi sekarang berpikirnya prestasinya bukan hanya saya, tapi tim. tim juga harus ngikut. Gitu. Benar. Mungkin Pak Hendra ada? Iya, saya mulai sebuah bisnis dengan bertanya apa yang saya mau dapetin di sini, gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya jawabannya hanya uang, saya mendingan kerja lagi, karena lebih gampang. Saya punya pengalaman belasan tahun di Nuskin harus dari nol, gitu kan. Jadi saya harus tanya dulu kenapa saya harus di Nuskin, gitu loh. Jadi kalau misalnya saya nggak punya kejelasan itu, nggak bakalan mungkin bisa. Dan saya suka dengan leverage income yang Nuskin tawarkan. Jadi itu hanya bisa dicapai kalau kita punya kejelasan. Kenapa? Gitu loh. Waktu saya ngelihat Nuskin, kenapa saya harus di Nuskin? Gitu ya. Kalau sekedar duit doang, mungkin tempat lain banyak. Kenapa di Nuskin? Gitu. Itu yang apa yang bisa Nuskin kasih ke saya gitu. Oh ternyata setelah sekian tahun, ya saya mengerjakan Nuskin ini, ya kerja keras saya nggak seperti saya cuman ya memang 5 tahun pertama lah katakanlah ya 5 tahun pertama saya Nuskin itu kerja keras banget. Ya kenapa? Karena saya mengkompres sukses saya itu dalam waktu 5 tahun gitu loh. Ya, jadi kalau orang nanya, saya all out banget, saya sama istri all out banget gitu ya. All out sekali. 5 tahun pertama itu pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam gitu. Ya, tapi orang sampai kasihan, kadang orang tua saya bilang gitu ya. Aduh, Dra, kayaknya saya ngeliat kamu tambah capek katanya gitu ya. Ya, karena pagi-pagi pulang malam kita tuh, ya. All out banget. Gitu loh. Terus saya bilang, saya mikir-mikir itu kalau misalnya saya bisa kompres dalam waktu 5 sampai 10 tahun lah katakanlah ya. Itu namanya bukan capek. Yang namanya capek itu kalau saya kerja 30-40 tahun dan terus-menerus kerja begitu dan udah 30-40 tahun pun nggak dapetin suksesnya. Kagak sukses-sukses tuh nggak? Itu namanya baru capek namanya. Tapi kalau 5 tahun tuh namanya bukan capek. Itu yang saya suka dari Nuskin. Jadi kita kerja keras dulu awalnya memang susah ditolak dan sebagainya. Tapi setelah 3-5 tahun gitu ya, sebenarnya apalagi sih yang susah? Sebenarnya cuma masalah kitanya sendiri mau belajar atau enggak. Itu doang kok. Selama kita punya kerendahan hati buat alignment sama upline kita, ngobrol sama dia, ikutin training, pasti bisa kok. Nah Pak, sharing buat teman-teman yang ada di rumah nih, gimana caranya biar mereka tuh bisa seperti Bapak dan Ibu, maksudnya tuh dalam arti kata dalam menjalankan bisnis ini tetap maintain semangatnya, nggak putus asa gitu ya, tetap fokus, tetap stay positif gitu, gimana tuh Pak Bu? Dalam misalnya menghadapi kendala-kendala. Kalau buat aku sih selalu ingat yang tadi barusan Anda bilang ya. Kenapa kita harus sukses? Ya, sebenarnya apa sih tujuan saya? Gitu loh. Karena kalau misalnya kitanya sendiri nggak jelas, sama seperti saya exercise juga malas-malasan karena nggak punya tujuan ya. Jadi kalau kita sendiri punya tujuan, maunya apa, pasti kita harus ingat sama tujuan itu di awal. Jadi tujuan ya Bu? Tujuannya kita. Jadi kalau dibilangin, saya sebenarnya apa sih? Kalau dibilangin, tadi kan Anda bilang soal duit atau soal apa kan? Saya harus jelas dulu. Ketika kita lagi lobet, kan saya juga pernah lobet ya, saya pernah emosian, saya pernah merasa lelah, saya balik aja ke Singapura, mengalami tantangan, ditolak orang terdekat juga nolak dan sebagainya, itu juga sama banget. Tapi yang membuat saya tetap semangat, bahkan lebih semangat lagi, ketika saya ingat, sebenarnya saya jalanin ini sudah benar dong. Saya ini menuju apa yang saya mau atau enggak. Misalnya saya dari rumah menuju ke City Plaza sekarang ya. Apakah saya menuju ke sini apa enggak? Kalau di tengah-tengah ada macet, apakah saya tetap di situ? Atau kalau teman-teman, di depan jalan ada apa lagi nih? Oh, macetnya lama, disuruh putar balik. Apakah saya tetap ke situ atau enggak? Apakah saya mau balik aja? Ataukah saya mau pindah ke mall atau gimana? Ataukah saya tetap? Itu kalau saya tahu tujuannya apa, saya nggak akan menyimpang kemana-mana. Jadi balik lagi buat teman-teman harus tahu dengan jelas kenapa kamu harus sukses. Nah, buat siapa? Jadi ketika kita baper, ingat lagi why ya Bu, why kita tuh apa gitu ya. Dan bukan cuma sekedar uang. Bukan sekedar uang. Karena kalau uang terlalu ringan, betul. Pasti give up. Pasti give up. Jadi dulu tuh awalnya saya tuh cuma karena uang. Jadi gampang sekali give up karena uang. Tapi ketika saya ingat, oh di sini saya bisa menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Saya bisa berbagi, saya bisa menyenangkan orang tua saya, bisa ketemu sama anak-anak saya. Jadi buat saya
sukses itu nggak cuma sekedar uang, tapi sukses di mana kita bisa memberikan impact juga. 360 derajat sukses, itu yang kita mau dalam seluruh kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita kejar uang, hubungan sama suami juga ribut, ya kan? Terus kemudian juga sama anak juga nggak benar. Jadi balik lagi tujuannya kita apa? Kalau kita tahu tujuannya apa, terus kita analisa, apakah di Nuskin ini sudah benar? Kalau sudah benar, jalanin aja. Semuanya pasti ada proses, tapi semuanya pasti bisa diatasi kalau kita mau. Bukan kalau kita bisa. Kalau kita mau pasti ya, Bu. bisa. Tuh teman-teman, jadi tadi why dan goals ya Bu, tujuan, tetap fokus ya. Nah terakhir nih Bu pertanyaannya, kan Bapak dan Ibu boleh dibilang sudah mencapai di posisi yang ya boleh dibilang comfort zone ya kalau menurut saya. Nah ada nggak sih maksudnya tujuan lagi nih atau langkah berikutnya yang Bapak dan Ibu ingin capai dalam waktu dekat ini? Kalau di Nuskin tentunya. Iya, di bisnis. Iya, kalau di saya sih saya sama Mai sama Marina mungkin kalau ditanyanya seperti itu untuk keperluan pribadi ya atau keperluan kita berdua doang, kita lebih dari cukup sebenarnya. Sekarang ini lebih dari cukup. Jadi dengan bertambahnya karir kita, goal kita pun berubah. Ya, menjadi lebih besar lagi, bukan lebih sedikit mikirin diri sendiri. Ya, lebih mikirin bagaimana caranya melalui kehidupan kita makin banyak orang itu bisa mempunyai kesempatan. Karena tentunya kita berdua punya pengalaman dan sangat saya pikir sangat baik sekali kalau misalnya pengalaman kita ini tuh bisa dipakai untuk mengedukasi teman-teman, ya ditransfer ke teman-teman yang memang serius sekali untuk merubah nasib, dibandingin kita cuma simpan aja berdua untuk kita sendiri gitu loh. Jadi kebahagiaan kita sekarang ini adalah melihat teman-teman yang percaya sama kita, bergabung sama kita, ya itu jatuh bangun bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena kita adalah harapan buat mereka sebenarnya. Waktu kita di sini, jadi waktu kita kalau kita mau sukses, ingat jangan lupa setelah kita sukses pun kita tetap harus berbagi. Itu dia. Baru jalannya kita tuh dibukain oleh Tuhan kita. Nah Bu Marlina, selama menjalankan bisnis Nuskin nih Bu, kira-kira tuh ada nggak sih hal yang paling mengesankan atau membahagiakan di dalam hidup Ibu? Ya, selain dari kita kan di sini nggak cuma kejar uang ya. Jadi waktu kita lihat ada beberapa orang yang hidupannya berubah. Contohnya ya, saya punya salah satu kenalan ya, salah satu teman yang lumayan saya tahu lah dengan dekat gitu ya. Jadi banyak orang yang karena pola makan yang salah gitu kan, dia kan jadi badannya kan membesar gitu kan, dan dia tidak sadar, atau ada beberapa yang tidak sadar, ada beberapa yang pengen berubah tapi nggak tahu caranya. Jadi waktu itu ini cuma salah satu cerita dari sekian banyak ya. Ada satu teman saya yang bilang, ini saya bagaimana nih caranya buat sehat ya kan. Nah badannya gede sekali, lebih dari 100 kilo untuk wanita usia 50 ke atas. Mungkin dia seperti lost hope ya, karena dia udah mencoba berbagai macam. Karena sehari-harinya itu dia sampai tidak bisa pakai baju tanah jeans dan yang lain-lain itu nggak bisa karena badannya besar. Jadi dia harus pakai daster misalnya. Jadi waktu dia dikenalkan dengan program ini, of course karena 100 kilo nggak bisa langsung satu paket ya. Nah dia pakai TR90, tapi waktu saya lihat dia berubah dari yang segini ya. Kebetulan Cici itu ya, saya sebut Cici karena usianya lebih di atas saya. Dia tadinya beratnya itu sekitar 116 kilo ya, dengan lemaknya 47% Bu, visceral fatnya 30 plus ya. Jadi waktu saya perkenalkan dia dengan TR90 dan dia berhasil turun dengan baik setelah 2-3 paket ya, dia sekarang berubah banget ya. Dia berubah banget, dia turun sudah sampai 85 kilo, dan terakhir karena menjaga pola makan dia sudah 73 kilo. Dan saya melihat dia happy ya, dia menceritakan di Facebooknya bahwa hidupnya sudah berubah ya. Dia sekarang bisa bepergian, traveling tanpa takut. Misalnya kalau di pantai dia ikutan naik boat, dia nggak takutan jatuh Bu ya kan. Pakai baju apa juga bisa pakai jeans. Dan beberapa waktu yang lalu saya terima WhatsApp dari dia. It's really like wake up from a bad dream, dia bilangnya. Jadi dia tidak akan mau lagi kembali untuk punya badan yang besar. Tadi dari 116 terus pakai sekarang dia 73 kilo ya, dan dia sekarang punya healthy lifestyle ya. Dan saya melihat itu memang bukan soal uang, tapi bagaimana produk dari Nuskin ini ya, dengan lingkungan ini ya, kita saling support, membuat dia tuh kehidupannya berubah. Jadi waktu saya melihat itu ke dalam diri dia, happiness-nya itu melebihi semuanya. Jadi saya melihat bahwa apa yang kita lakukan ini ya membuat kehidupan orang berarti ya, orang berubah, bertransform,
dan kita juga membuat hidup kita itu berarti. Jadi benar-benar nggak cuma soal uang miskin Iya, ya Bu, tapi betul. bisa membantu orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik. Benar Betul. ya Bu? Oke, wah menarik banget ya perbincangan kita kali ini dengan Pak Hendra dan Bu Marlina pastinya. Nah sebelum kita mengakhiri nih Pak Bu, aku punya pertanyaan singkat, simple, boleh dijawabnya, boleh ganti-gantian boleh. Pertanyaan ringan aja ya. Sebutkan 5 kata ya secara cepat ya, 5 kata yang melekat nih di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata miskin. Kurus, Kurus, apa lagi? Anti-aging. Cantik, apa lagi Pak? Bebas. Bebas, apa lagi? peluang. Peluang. Kurus, anti-aging, cantik, bebas, peluang. Nah, aku tertarik sama dari kelima jawaban tersebut. Yang paling penting menurut Pak Hendra dan Bu Marlina yang mana dan kenapa? Bebas kayaknya. Kenapa bisa bebas tuh Pak? Maksudnya apa itu? Kenapa bebas gitu Pak? Banyak cara untuk mendapatkan uang. Iya. Tapi coba tanya lagi ya, kenapa kita melakukan apa yang kita kerjakan dengan begitu diligentnya? Karena saya tanya lah ya, waktu kita jadi karyawan kenapa karyawan tuh kerja begitu keras? Kenapa kerja begitu keras? Supaya dengan kerja kerasnya itu atasan kita bisa nilai kita dan baik nilainya, dan kita tuh dapat kenaikan gaji. Ya. Gitu toh, kenaikan gaji atau bonus gitu kan ya? Ya, sekarang tak pikirin lagi ya, saya tanya lagi ya kalau gitu. Oke lah, misalnya suatu hari kita dipanggil bos kita gitu ya, Hendra ya, kamu luar biasa sekali buat perusahaan. Oleh karena itu bulan depan tak naikin gajimu dari sekarang nih ya, wis akeh gitu ya, udah banyak, tak naikin 10 kali lipat. Wah, sampai terima enggak? Saya terima lah Pak, 10 kali lipat Pak. Waktu saya masih single, saya terima. Ya saya juga sama, 10 kali lipat ya. Waktu saya masih single, saya terima. Tapi karena saya punya anak, saya tahu konsekuensinya kalau saya ditawarin 10 kali lipat, apa yang terjadi? Tugas semakin berat Pak. Saya mungkin nggak bisa pulang, gitu ya. Kenapa tanggung jawab beban saya luar biasa tanggung jawab pasti. makin Jadi berat, makin saya benar. kerjain, saya makin nggak bebas. Gitu loh. Jadi sebenarnya makin saya kerjain, makin kagak bebas sebenarnya. Dan saya tanya lagi, apakah betul itu yang saya mau? Gitu loh. Makanya waktu saya ketemu di Nuskin gitu ya, makin saya ngelihat orang-orang yang sudah 5-10 tahun. Makanya jangan pernah meninggalkan convention. Setiap ada kesempatan ke situ ya, saya ngapain? Saya lagi mengevaluasi kembali, memperhatikan kembali apakah sungguh-sungguh Nuskin ini tempat saya atau enggak. Betul. Gitu loh. Setiap ada kesempatan meeting besar, datang dan tanya sama diri sendiri, is this really for me or not? Jadi saya tanya itu, dan makin lama saya makin bertanya itu, makin saya makin mantap sebenarnya. Kalau misalnya begitu banyak orang yang sukses sebelum saya, artinya saya juga pasti bisa. Wong, apa sih? Sama-sama tidur 6 jam, tidur makan sehari 3 kali, pasti bisa. Cuman beda ujungnya, itu yang saya lihat. Jadi bebas itu yang seperti yang tadi Pak Hendra bilang ya Pak ya, benar-benar apa yang sebenarnya dicari gitu ya Pak ya, jangan sampai apa yang kita capai tapi mengorbankan orang-orang di sekitar kita. Orang gitu ya. Indonesia itu nggak takut kerja keras. Hmm. Orang Indonesia itu pinter-pinter kok, banyak kok gitu. Jadi orang Indonesia itu banyak yang pinter, banyak yang kerja keras gitu ya. Cuman arahnya nggak bener, itu aja. Gitu. ya. Asal orang Indonesia yang kerja keras, yang baik-baik itu semua itu ya, ketemu mentor yang tepat, pasti sukses. Pasti sukses. Itu dia. Betul. Wah, terbrainwash ya. Nah, Pak Hendra, Bu Marlina, terima kasih banget atas waktunya, sharingnya sungguh bermanfaat ya. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, saya punya minuman favorit Pak. Wah. Apa tuh kira-kira? Silakan. Wah. Aduh, Masnya ganteng banget Mas. Makasih loh Mas. Iya, makasih. Bu. Wah, Gitri, bakal segar banget nih. Ini enak banget ini minuman kesukaan kita semua. Thank you. Wow, Pak Hendra mah. Nah, kita cheers jarak jauh Pak, Bu. Tos. Cheers. Emang seger banget ya Jitri ini ya Pak Bu, rasanya enak. Nah, teman-teman Miskin Indonesia, terima kasih banyak sudah menyaksikan Bisa Banget kita kali ini. Bincang santai bersama leader ngetop, yaitu CEO Iwan, Pak Hendra Ramli, dan juga Ibu Marlina. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya Greta pamit undur diri, sampai ketemu di Bisa Banget berikutnya. Bye-bye!